Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Baik, melanjutkan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hipotesis penelitian. Maka selanjutnya kita mengarah pada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan subjek penelitian, sampel, dan juga populasi penelitian. Oke, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini dapat diartikan sebagai benda, hal, atau orang, tempat, data untuk suatu variabel penelitian yang melekat dan yang dipermasalahkan. Intinya adalah subjek penelitian ini adalah menjadi sumber penelitian dari apa yang akan kita cari tahu solusinya terkait permasalahan yang sudah kita rencanakan. Apa perbedaan antara subjek penelitian, kemudian dengan responden penelitian, dan juga sumber data? Responden penelitian itu merupakan orang yang dapat merespon dan memberikan informasi tentang data penelitian. Jadi, responden itu berupa orang yang kita mintai tolong untuk memberikan informasi terkait dengan kebutuhan data dari penelitian yang kita laksanakan. Kemudian, sumber data merupakan benda atau hal atau tempat meneliti dalam hal mengamati, membaca, atau bertanya tentang data penelitian. Jadi sumber data ini merupakan tempat peneliti untuk mengamati, membaca, ataupun bahkan bertanya terkait dengan kegiatan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti memecahkan suatu masalah. Sumber data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada person, orang, kemudian paper, kertas, dan yang ketiga adalah place atau tempat. Person atau orang merupakan tempat peneliti untuk bertanya mengenai variabel yang sedang diteliti. Sedangkan kertas atau paper merupakan tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian. Ini bisa berupa buku ataupun hasil wawancara ataupun juga berkaitan dengan jurnal atau hasil penelitian yang relevan. Kemudian tempat atau place, tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian. Contoh, ini salah satu judul penelitian, yaitu kegiatan remedial untuk siswa kelas 11 pada materi biologi terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian kita uraikan subjek penelitiannya, yaitu siswa kelas 11. Jadi kemudian responden penelitiannya itu bisa berupa siswa, guru, ataupun teman dari siswa yang kita jadikan sebagai subjek penelitian. Kemudian sumber datanya bisa berupa hasil remedial, bisa dari siswa sendiri, guru, maupun teman siswa. Jadi itu contohnya. Kemudian kita memasuki di materi selanjutnya, yaitu terkait dengan populasi dan sampel penelitian. Apa sih populasi dan juga sampel itu? Populasi penelitian dapat diartikan semua anggota semesta, baik manusia, objek, ataupun benda yang menempati suatu wilayah. Sedangkan sampel penelitian dapat diartikan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi. Jadi secara garis besar, populasi penelitian itu cakupannya lebih luas dibanding sampel penelitian.
Nah, ukuran sampel ini didapat digunakan melalui persamaan N atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dikali dengan nilai kritis sampai pangkat 2. Oke. Misalnya ada populasi penelitian ada 9.000 orang dengan batas kesalahan yang diinginkan yaitu 10%. Maka ukuran sampelnya ada berapa? Nah, tinggal dimasukkan dalam persamaan bahwa 9.000 dibagi dengan 1 ditambah 9.000 kali 10% kuadrat. 10% berarti 0,1. Kalau dibangkitkan berarti 0,01 dikali 9.000 berarti menjadi 90 ditambah 191. 9.000 dibagi 91 sekitar ada hampir 100. Nah, berarti ukuran sampelnya itu hampir 100 sampel. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan sampel? Ini bisa menggunakan teknik sampling. Teknik sampling ada dua, yaitu dari probabilitas sampling dan non probabilitas sampling. Untuk probabilitas sampling atau acak ini ada empat teknik ya. Yang pertama adalah random sampling, kemudian systematic sampling, kemudian stratified sampling, dan yang terakhir adalah cluster sampling. Kemudian untuk yang non probabilitas sampling ini atau non acak ini ada tiga. Yang pertama ada purposive sampling, kemudian quota sampling, dan yang terakhir ada incidental sampling. Oke, ini kemudian saya kasih contohnya terkait probabilitas sampling dan non probabilitas sampling. Yang pertama ini terkait dengan probabilitas sampling atau acak. Jika menggunakan random sampling, maka atau acak bisa mengambil contoh bahwa sampelnya itu dari siswa SMA. Kemudian systematic sampling atau sistematis dengan ordinal atau interval, contohnya bisa mengambil siswa SMA dengan nomor absensi ganjil atau genap, ataupun siswa dengan nomor 1 sampai 40 yang lainnya. Kemudian stratified sampling merupakan pertimbangan subkelompok atau strata, contohnya adalah siswa SMA kelas 10, 11, kelas 12, 10 IPA 1, IPA 2. Kemudian untuk cluster samplingnya, penyeleksian sampel dalam bentuk kelompok, di mana contoh siswa SMA kelas 11A dan 11B. Jadi lebih cenderung memilih untuk cluster sampling, lebih cenderung memilih tidak secara umum. Oke, itu terkait dengan probabilitas sampling. Kemudian terkait dengan non probabilitas sampling, acak atau ada pertimbangan tertentu. Yang pertama adalah purposive sampling, yaitu pengambilan dengan pertimbangan tertentu. Contoh, siswa SMA kelas 10B dengan latar belakang yang ikut bimbingan belajar. Sama-sama itu purposive sampling. Kemudian untuk quota sampling, pengambilan dengan adanya kuota, contohnya adalah 20 siswa SMA kelas 10B yang ikut bimbingan belajar. Jadi lebih spesifik lagi. Dan untuk yang incidental sampling atau kebetulan dan seenaknya, contohnya adalah siswa yang terlambat masuk sekelas. Nah, itu yang atau seenaknya lah. Mungkin siswa yang jarang mengerjakan tugas, siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas, semacam itu. Oke, cukup sekian materi kali ini. Mungkin jika ada yang perlu kita bahas, kita bisa diskusi melalui media yang sudah kita tentukan.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.